Kacang mete tumbuh di iklim tropis tertentu di seluruh dunia. Hanya 1 kilogram kacang mete bisa berharga $10 atau sekitar Rp140.000. Harga eceran untuk kacang mete utuh bisa mencapai $15 per pon atau sekitar Rp220.000. Tapi tanpa intensif pengolahan yang tepat, kacang-kacangan ini tidak akan bisa dimakan sama sekali. Jadi bagaimana tepatnya kacang mete diproses? Dan apakah yang membuatnya begitu mahal? Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Pada tahun 2017, dunia membutuhkan 770.000 metrik ton kacang mete. Kacang mete adalah salah satu jenis kacang yang paling populer dan berharga di dunia, bernilai lebih dari $6 miliar hari ini. Kacang mete tumbuh di lokasi tropis, seperti India, Vietnam, Pantai Gading dan Sri Lanka. Pohon-pohon itu adalah anggota dari keluarga yang sama dengan poison ivy. Tanaman jambu mete mengandung racun yang disebut urushiol. Tanaman jambu mete juga mengandung minyak coklat di dalam kulit kacang, yang dapat menyebabkan luka bakar, gatal, dan lecet. Itulah sebabnya kacang mete yang belum diolah dianggap berbahaya untuk dimakan atau disentuh. Itu sebabnya mengapa kacang mete membutuhkan pemrosesan yang lebih ketat daripada kacang-kacangan lainnya. Setiap buah jambu mete hanya memiliki satu kacang, disebut buah berbiji, yang dipisahkan oleh pekerja dengan tangan. Kacang-kacangan itu kemudian harus dikeringkan di bawah sinar matahari untuk membantu mengeluarkan beberapa cairan kaustik cangkang. Langkah yang paling sulit adalah membelah kacang tersebut, karena minyak beracun masih melapisi buah berbiji. Kacang mete cukup mudah untuk hancur, sehingga pabrik-pabrik biasanya melakukan langkah ini secara manual untuk memastikan mesin tidak akan mematahkan kacang. Tetapi mengupas kacang secara manual sering menimbulkan masalah dalam industri. LSM telah memanggil beberapa pabrik karena mempekerjakan karyawan secara berlebihan dan menempatkan pekerja yang bisa beresiko untuk melukai diri mereka sendiri jika mereka tidak mampu membeli sarung tangan untuk perlindungan. Saat ini, banyak sekali mesin-mesin sudah cukup canggih untuk memecahkan cangkang kacang tanpa merusak kacangnya, dan menjaga sebagian besar kacang tetap utuh sehingga meminimalkan risiko bagi pekerja. Setelah membelah cangkang, dua tahap penting berikutnya sepenuhnya bergantung pada pekerja, yang harus melakukannya dengan tangan. Kacang dipanggang untuk memastikan, sekali lagi, bahwa cairan beracun di dalamnya sudah hilang. Tahap berikutnya sangat membosankan, karena sepenuhnya bergantung pada pekerjaan tangan. Pekerja harus mengupas kulitnya, atau penutup luar yang kering yang mengelilingi setiap kacang, karena mengandung tanin yang tinggi dan bisa mengiritasi tenggorokan Anda. Melepaskan kulit tersebut membutuhkan keterampilan dan pengalaman kerja. Pekerja berpengalaman menghilangkan kulit luar dan mendapatkan sekitar 2,5 kg kacang mete setiap malam. Langkah ini tidak hanya sulit tetapi juga memiliki dampak terbesar pada harga kacang itu sendiri. Kacang mete dinilai berdasarkan beberapa kriteria, seperti warna, berat, dan kondisi. Kacang utuh yang besar adalah yang paling berharga. Karena kacang mete hanya bisa dipanen setahun sekali, petani seperti Lahiru menyimpan sebagian dari panen kacang untuk stok, sehingga mereka dapat terus menghasilkan keuntungan di bulan-bulan mendatang. Tetapi ternyata menyimpan kacang juga membutuhkan biaya yang mahal. Hanya dengan menyimpan kacang, Lahiru menghabiskan biaya lebih dari $65.000 setiap tahun atau sekitar Rp970 juta. Hal ini menyebabkan harga berfluktuasi sedikit sepanjang tahun. Pada bulan Desember, pasokan telah menurun, sehingga harga biasanya meningkat. Tapi harga juga tergantung pada setiap rantai pasokan masing-masing negara. Sementara negara Sri Lanka memproses dan menjual banyak kacang mete sendiri di dalam negeri, sementara negara lain mengekspor banyak dari apa yang mereka tanam.
Kemungkinan besar banyak kacang mete yang ada di Amerika atau Eropa berasal dari di Afrika, diproses di Vietnam atau India, dan akhirnya diekspor ke pasar barat. Afrika menghasilkan setengah dari pasokan kacang mete dunia. Pantai Gading, misalnya, menghasilkan sekitar 730.000 metrik ton kacang mete mentah pada tahun 2019. Pantai Gading mengekspor lebih dari 90% dari itu. Ini karena Pantai Gading dan negara-negara Afrika lainnya masih belum memiliki industri pengolahan. Pantai Gading berencana untuk memperluas pengolahan domestik pada tahun 2024. Karena kacang mete mentah secara signifikan kurang berharga. Pada tahun 2018, harga ekspor kacang mete yang diproses di India dan diekspor ke Eropa 250% lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan kepada petani Pantai Gading. Di sisi lain, Vietnam adalah salah satu negara pertama untuk berinvestasi dalam pengolahan kacang mete, menjadikannya Vietnam sebagai lokasi utama untuk memproses kacang mete. Saat ini, Vietnam adalah eksportir kacang mete terbesar di dunia. Hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2021, negara ini mengekspor lebih dari 108.000 ton kacang mete. Pengolahan kacang mete secara modern juga telah mengurangi kebutuhan untuk mempekerjakan pekerja, tidak seperti banyak pabrik di India dan Sri Lanka masih memproses secara manual. Dengan tangan atau mesin, mengolah kacang mete bukanlah tugas yang mudah. Dan krisis iklim dunia bisa membuatnya lebih sulit. Sebuah laporan tahun 2013 tentang dampak iklim pada kacang mete menunjukkan hujan yang tidak musiman dan embun tebal dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas kacang mete. Tahun ini saja, panen lahiru terlambat karena hal itu. Di tengah tantangan iklim, kacang mete terus menjadi populer. Tren makan sehat adalah kunci untuk mendorong permintaan, bersama dengan fleksibilitas dari kacang mete itu sendiri, seperti digunakan sebagai camilan, pasta masak, atau alternatif untuk susu dan mentega, dan masih banyak lagi kegunaan kacang mete di seluruh dunia. Para peneliti memprediksi pasar akan tumbuh menjadi 7 miliar dolar pada tahun 2025. Dan meskipun kacang mete saat ini lebih murah daripada beberapa tahun terakhir, permintaan kemungkinan akan mendorong harga lebih tinggi di masa depan.